Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV di Madiun, sahabat Efram Harsana. Kembali lagi dengan program Ramadan Sehat bersama RSAU Efram Harsana. Saya Dr. Suroso Agus Widodo, SPKFR AIVOKA, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang nyeri lutut. Nyeri lutut merupakan penyakit yang sering kali dijumpai di dalam masyarakat kita. Salah satu penyebab tersering dari nyeri lutut adalah osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Bagaimana penanganannya serta bagaimana pencegahannya akan kita ulas secara singkat pada acara kali ini. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif di mana seluruh struktur dari lutut akan mengalami proses patologi. Di dalam lutut kita ada sebuah bangunan yang dinamakan cartilage atau rawan sendi, di mana dia berfungsi untuk melindungi lutut sehingga apabila lutut digerakkan tidak akan ada gesekan di antara tulang. Dengan bertambahnya usia, maka rawan sendi akan semakin menipis. Di sisi lain, lutut tetap kita pergunakan untuk berjalan, untuk berlari, untuk berdiri, sehingga lama-kelamaan akan terjadi proses kerusakan pada rawan sendi. Kerusakan pada rawan sendi inilah yang akan menimbulkan gejala-gejala. Penyebab nyeri lutut ada dua. Yang pertama adalah primer karena proses degeneratif, karena proses penuaan. Yang kedua adalah sekunder karena penyakit-penyakit yang mengenai lutut sebelumnya, seperti trauma lutut, infeksi lutut, ataupun ligamen-ligamen lutut yang rusak. Gejala-gejala apa saja yang bisa ditemukan pada nyeri lutut? Yang pertama adalah nyeri sendi, di mana nyeri akan bertambah dengan aktivitas dan akan berkurang dengan istirahat. Yang kedua, adanya kekakuan sendi pada pagi hari. Biasanya kekakuan sendi ini adalah kurang dari 30 menit. Yang ketiga adalah keterbatasan luas sendi, di mana pasien tidak bisa menekuk dan meluruskan sendi lututnya secara penuh. Yang keempat adanya krepitasi, yaitu apabila sendi lutut digerakkan akan terdengar suara kretek-kretek, dan apabila osteoartritis lutut ini sudah parah akan terjadi perubahan pada sendi lutut, di mana sendi lutut akan bisa berubah menjadi bentuk O atau bentuk X. Bagaimana penata laksanaan osteoartritis lutut? Yang pertama adalah dengan obat-obatan, diberikan antiinflamasi, analgetik ataupun vitamin-vitamin pada lutut. Yang kedua adalah non obat-obatan, nanti akan kita berikan program rehabilitasi medik. Dan yang ketiga adalah pembedahan. Apabila sudah sangat berat, maka lutut akan diganti dengan lutut palsu. Program rehabilitasi medik yang diberikan pada pasien dengan OA, yang pertama adalah rest, sendi lutut diistirahatkan, icing, sendi lutut dikompres dengan es, compression, sendi lutut dibebat, elevation, sendi lutut ditempatkan pada posisi di atas dada kita. Yang kedua diberikan modalitas terapi, SWD, USD, TENS, laser, serta modalitas terapi yang lain. Yang ketiga diberikan alat bantu seperti alat bantu jalan, brace, dan sebagainya. Dan yang keempat yang sangat penting adalah terapi latihan. Latihan pada penderita lutut bertujuan untuk meningkatkan luas gerak sendi lutut, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kekuatan otot-otot yang melingkupi sendi lutut. Dengan otot-otot yang melingkupi sendi lutut yang kuat, maka beban yang diterima oleh sendi lutut akan berkurang. Latihan yang diberikan pada penderita OA lutut disesuaikan dengan kondisi pasien. Apabila pasien masih dalam kondisi nyeri, maka latihan diberikan dalam posisi duduk, kemudian pasien mengangkat lututnya, tahan 5 sampai dengan 10 detik, kembali lagi. Yang kedua, dengan posisi duduk juga, maka pasien jinjit, tahan, kemudian dikembalikan lagi. Latihan yang ketiga, penderita tidur tertelungkup, kemudian penderita menekuk lututnya, tahan 5 sampai dengan 10 detik. Apabila nyeri sudah berkurang, maka latihan ditingkatkan dengan cara posisi awal pasien duduk, kemudian pasien berdiri, tahan, kembali lagi. Yang kedua, pasien berdiri, kemudian pasien jinjit,
kembali lagi. Yang ketiga, pasien berdiri dan bersandar pada tembok, kemudian lutut diturunkan, kembali lagi. Apabila nyeri sudah sangat minimal, maka diberikan latihan sebagai berikut. Yang pertama, pasien berdiri dengan kedua tangan disilangkan di dada, selanjutnya pasien jongkok, terus berdiri lagi, diulang lagi. Yang kedua, pasien berdiri dengan satu kaki diangkat, terus digerakkan ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan. Yang ketiga, pasien berdiri dengan kaki jinjit, kaki yang satunya digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya OA lutut atau untuk mencegah perburukan OA lutut? Yang pertama adalah mengurangi berat badan apabila pasien itu berat badannya berlebihan. Yang kedua adalah mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan seperti naik turun tangga yang berlebihan, berlari, jalan yang berlebihan lebih dari 2 jam. Yang ketiga, menghindari olahraga high impact yang berlebihan. Yang keempat, itu menggunakan alas kaki yang baik dan benar. Bagaimana alas kaki yang baik dan benar menurut kesehatan? Alas kaki yang baik dan benar itu yang pertama itu adalah alas kakinya rata, jadi bukan high heel. Yang kedua, alas kakinya empuk dan tidak licin. Yang ketiga, harus ada medial arch support, di mana harus ada bantalan yang mengikuti lengkung dari kaki. Dengan alas kaki yang baik seperti ini, maka dia bisa berfungsi sebagai shock absorber yang akan mengurangi gaya dari tanah ke dalam tubuh kita dan otomatis akan mengurangi beban yang diterima oleh lutut. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap beraktivitas bersama RSAU Evram Harsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.